76. Xiao Yan dipukul dengan keras. 2. Junior kamu sendiri mencari kematian. Beberapa kemarahan cacing darah hitam yang marah terdengar, dan mulut Xiao Yan membangkitkan amplitudo yang aneh. Dia tahu bahwa serangga hitam di depan mereka sangat kuat hanya dengan daging mereka. Bagaimana keterampilan bertarung biasa bisa melukai mereka? Hari ini, Xiao Yan adalah puncak kaisar tingkat bintang di jangka menengah. Menghadapi dua tingkat kekuatan yang lebih tinggi dari miliknya, dia hampir tidak memiliki harapan untuk menang. Sosok Long Ling muncul lagi. Sekarang daging Long Ling dan cacing darah hitam bertengkar. Bergabungnya Long Ling tidak diragukan lagi akan memberikan secercah harapan pada pertempuran ini. Long Yao memandang dengan muram pada cacing darah hitam dan gelap besar di sekitarnya. Kejutan datang di tangannya, dan tombak emas muncul. Long Yan secara bertahap menguasai kekuatannya dan dapat mengubah senjatanya sendiri. Di hadapan pemakan iblis, tidak ada rasa takut akan hal itu, karena dia dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan pemakan iblis lebih kuat dari dirinya, daging tidak memiliki kesombongannya sendiri. Dengan cara ini, celah tidak dihitung. Besar. Untuk kemunculan capung yang tiba-tiba, beberapa cacing darah berdarah hitam sedikit terkejut. Mereka merasa bahwa kekuatan capung lebih tinggi dari Xiao Yan. Faktanya, jika Xiao Yan menggunakan teknik bertarung Italia, kekuatannya akan sebanding dengan Long Yan. Semakin banyak serangga berkumpul di sekelilingnya, Xiao Yan tersenyum pahit. Sepertinya dia harus melewati level ini untuk mencapai pusat. Penguasa kuno konstan api aneh di tangan Xiao Yan sangat dimasukkan ke dalam tanah. Retakan tanah meledak seperti jaring laba-laba. Napas yang kuat berputar di sekitar Xiao Yan, mengeluarkan penggaris besar, dan bertemu dengan darah hitam yang datang. Serangga itu melambai dengan sekuat tenaga. Biarkan aku mati, aku khawatir kamu tidak cukup. Penguasa besar di tangan Xiao Yan seperti kucing, dan cacing darah hitam yang menelannya langsung melambai puluhan meter. Bocah di tengah kaisar bintang 1 itu benar-benar menjatuhkan dirinya sendiri, yang jelas membuat cacing darah hitam sedikit tidak dapat diterima. Setelah cacing darah hitam menstabilkan tubuhnya, dia berteriak pada Xiao Yan. Pada saat ini, banyak Warcraft seperti ular, seperti semut, juga datang satu demi satu, dan waktu bertarung dengan kawanan. Tetapi dalam waktu singkat, ada banyak Warcraft berbentuk ular yang mati di pinggiran kawanan, dan beberapa serangga yang lebih kuat itu membuka baskom darah dan menelan Warcraft berbentuk ular secara langsung. Ukuran worm ini lebih dari sedikit lebih besar dari Warcraft berbentuk ular, dan itu juga normal untuk dimakan. Namun, awan dewa di langit dengan cepat datang, dan gelombang Warcraft berbentuk ular keluar dari awan. Jumlah kawanan cacing jauh lebih sedikit daripada Warcraft berbentuk ular, dan tidak dapat menahan konsumsi Warcraft berbentuk ular besar. Seluruh sarang cacing mungkin akan diubah oleh Warcraft berbentuk ular yang sangat besar ini dalam waktu singkat. Beberapa cacing darah hitam mengangkat kepala mereka, dan mereka juga sangat jelas. Sekarang situasi mereka menjadi sangat tidak menguntungkan. Jika mereka masih bertarung dengan Xiao Yan di sini, saya khawatir seluruh sarang serangga tidak akan bertahan lama. Bab 77, Xiao Yan dipukul keras, 3. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan kebanggaan terdengar, pergi dan berdirilah melawan lingkungan. Beri aku anak manusia ini. Sosok kuat tiba-tiba muncul, melayang di udara, perlahan mengawasi Xiao Yan dan Long Yan di bawah. Penampilan sosok ini sangat aneh. Kulit hijau dan fitur wajah juga sangat jelek. Jelas, itu bukan manusia, tapi cacing. Kekuatannya telah mencapai 2 bintang, dan dapat berubah menjadi bentuk dasar manusia. Jelas cacing darah hitam sangat menghormati sosok di atas mereka, dan setelah mendengar kata-kata itu, mereka mengerumuni keluar dengan cepat. Satu lagi yang lebih kuat, Xiao Yan harus tertawa getir, dan pada saat ini, 2 informasi di otaknya mengalir masuk, telapak tangan Huang Quan dan langkah ledakan.
Mulut Xiao Yan sedikit membangkitkan sentuhan jangkauan. Ini secara alami adalah keterampilan bertarung San Lao yang dimodifikasi untuknya. Tampaknya San Lao masih memperhatikan dirinya sendiri. Kedua teknik bertarung ini sama-sama teknik bertarung tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya perkenalan. San Lao menyempurnakannya dengan teknik aneh. Bagi Xiao Yan, yang sudah sangat terampil dan sangat cerdas, belajar hanyalah masalah instan. Langkah meledak, Xiao Yan menemukan bahwa telah terjadi perubahan substansial. San Lao juga memberinya nama baru, langkah instan gerakan instan, jaraknya relatif kuat, cocok untuk serangan menghindar. Junior, apakah kamu yang menyebabkan kerusuhan ini? Kamu harus mati hari ini. Xiao Yan sangat takut pada sosok di atas langit. Bagaimanapun, Kaisar Petarung Bintang 2 jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Sebelum dia mencoba yang terbaik dan mengandalkan keterampilan bertarung Italia tingkat menengah, dia nyaris tidak lolos dari kekuatan Kaisar Petarung Bintang 2 Xiao Yong. Apalagi sosok di langit ini bukan manusia, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih kuat. Dengan cara ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik bertarung Italia, Xiao Yan akan sangat sulit untuk melarikan diri. Namun demikian, Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Kalau begitu coba saja. Xiao Yan memegang penguasa kuno konstan api yang berbeda di tangan kirinya, dan tubuhnya perlahan melayang. Penggaris kuno konstanta api yang berbeda sekarang seperti kaca plexiglas transparan, di mana cairan yang mirip dengan bubur mengalir, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Penguasa kuno Tian Huo Heng? Hahaha, saya tidak berharap seorang anak di tengah Kaisar Bintang 1 memiliki hal-hal aneh seperti itu, tetapi Anda perlu tahu, dapatkah kesenjangan antara kekuatan diubah dengan penggaris kecil? Telanjang di tubuh bagian atas, kulit hijau seluruh tubuh berubah menjadi serangga manusia, kata mencemooh. Kulit hijau juga merupakan sejenis serangga yang tumbuh di tempat berdarah seperti cacing darah hitam, yang disebut cacing darah hijau. Meskipun worm juga diklasifikasikan sebagai Warcraft, sifatnya masih sangat berbeda. Di Zerg, status Zerg ditentukan oleh warna darah. Hijau lebih tinggi dari hitam. Dapat dikatakan bahwa Fak Iblis juga memiliki sentuhan darah iblis. Mereka dapat melahap spesies yang sama atau berbeda yang lebih lemah dari diri mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, di ruang ini, banyak hal telah berhenti pada kekuatan tertentu dan tampaknya terpengaruh oleh batasan kekuatan. Ya, jika pemilik kuburan iblis tidak melakukannya, saya khawatir seluruh kuburan akan kacau. Babak 78, Xiao Yan dipukul keras, 4. Tubuh Kaisar Yan, mata Xiao Yan membeku dan dia bernyanyi dengan keras. Api yang berbeda dengan cepat terbang ke tubuh Xiao Yan. Seluruh tubuh langsung membengkak membentuk 100 raksasa jang. Meskipun sosok itu tidak melambangkan kekuatan, itu berubah menjadi punggung kaisar. Tubuh Xiao Yan jauh lebih kuat. Penguasa kuno konstan api yang berbeda juga tumbuh dengan bentuk tubuh Xiao Yan. Pada saat ini di ruang berwarna darah ini, tubuh besar dan cantik ini tidak diragukan lagi yang paling mencolok, secara alami menarik banyak perhatian dari Warcraft dan serangga. Dengan ekspresi bengkok pada cacing darah hijau penghisap darah, otot-otot biru di dahinya terbang dengan keras, dan tinjunya terbang. Dalam sekejap, tinjunya berlipat ganda, dan dia bersiul ke arah Xiao Yan, yang berubah menjadi sebuah kerajaan dan dikelilingi oleh api yang berbeda. Darah magisnya tersapu oleh aliran udara yang dibawa oleh tinjunya, dan nafas yang kuat tiba-tiba memenuhi ruang di sekitarnya. Booming. Suara keras tiba-tiba terdengar, dan semua Warcraft di sekitarnya merasakan kengerian kekuatan ini. Status cacing darah hijau di sarang serangga sangat tinggi, kedua setelah Raja Serangga. Aku akan melihat seberapa kuat serangga kecil itu. Telapak tangan Huang Quan. Begitu tepuk tangan turun, tubuh besar Xiao yang tiba-tiba bergetar, dan semangat juangnya yang keras meledak. Sebuah paksaan yang kuat tiba-tiba meresap. Segera, tangan raksasa itu meraih langit,
setinggi 100 kaki, penuh dengan rasa kuno. Telapak tangan raksasa yang terdiri dari roh pendendam muncul, ada garis-garis indah yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangan raksasa, dan ada semacam nafas yang turun dari langit dan bumi. Setelah Huang Kuanzang ditingkatkan oleh Zhan, kekuatannya meningkat lebih dari 1 bintang. Dengan telapak tangan Huang Quan yang ditingkatkan ini, mungkin saya bisa bertemu dengan cacing darah hijau. 2 napas kuat, merobek ruang, dihantam oleh serangga berat dan Warcraft berbentuk ular, dan badai energi yang mengerikan menyapu dengan liar. Dalam badai energi itu, sebuah pukulan bertabrakan dengan tangan energi raksasa, terus-menerus mengikis satu sama lain, dan kekuatan itu bersentuhan satu sama lain, membuat suara ledakan yang keras. Konfrontasi antara 2 kekuatan, meskipun Xiao yang telah jatuh sedikit, memiliki rasa yang tak terkalahkan. Menghadapi jalan buntu seperti itu, cacing darah hijau mendengus bersenandung, dan lengannya sedikit ditarik. Kekuatan yang kuat sedang muncul, dan kemudian lengan cacing darah hijau tiba-tiba terentang, dan kekuatan yang kuat meledak, langsung meledakkan Huang Quan milik Xiao Yan. Kembali. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan kelemahan. Dia meraih tangannya dan semangat juang mengalir ke telapak raksasa kuno lagi, dan meledakkan cacing darah hijau yang memancarkan cahaya hijau samar di depannya. Tiba-tiba, kedua kekuatan itu saling berhadapan lagi, dan suara menakutkan bergema di ruang ini, dan pada saat ini, napas samar di awan berwarna darah akan bergerak. Babak 79, Xiao Yan dipukul dengan keras, 5. Cacing darah hijau menatapnya dan berjuang dengan anak seorang kaisar bintang. Tampaknya dia tidak tahan menghadapinya, dan serangan itu tiba-tiba menjadi ganas. Xiao Yan tidak bergeming, mulutnya sedikit, suara jiwa yang mengerikan meledak, banyak Warcraft dan serangga bertenaga rendah meledak, Green Bloodworm juga merasakan sedikit pusing di kepalanya, dan dalam vertigo, meningkatkan kecepatan dari serangan itu. Setelah beberapa putaran serangan, telapak tangan Huang Quan Xiao Yan runtuh dan pergi. Setelah telapak tangan Huang Quan hancur, darah Xiao Yan dimuntahkan dan dia jelas terluka. Cacing darah hijau melukai Xiao Yan dengan kekerasan saja. Jika dia benar-benar marah dan mencoba yang terbaik, saya khawatir Xiao Yan tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Sepertinya dia harus pergi dengan cepat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan melangkah maju, mengamati burung hantu naga yang masih berada di bawah aliran Warcraft yang konstan, berteriak, "Burung hantu naga, kembali ke menara." Xiao Yan tahu bahwa hampir tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini, dan dia harus melarikan diri. Di tengah, kaki Xiao Yan meledak menjadi sinar lampu merah. Ketika tubuh Long Ling hendak kembali ke menara, sosok asing muncul di atas Long Ling, dan napasnya yang keras menghantam Long Ling. Xiao Yan menoleh dan melihat adegan ini dengan kaget. Langkah instan! Xiao Yan minum dengan keras, dan sosok itu segera muncul beberapa meter jauhnya, meledak ke arah Long Yu. Pada saat ini, cacing darah hijau telah pulih dari kejutan jiwa Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan tidak jauh dengan marah. Napas Kaisar Bintang 2 tiba-tiba dilepaskan, sidik jari berubah dengan cepat, dan energi di lengan kohesi gila, dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Menyaksikan cacing darah hijau bergegas menuju Xiao Yan, Long Yu sangat cemas, tetapi begitu Long Yu pergi, dia dihancurkan oleh sosok aneh itu. Xiao Yan melihat sosok aneh yang menabrak Long Yi dengan perasaan samar. Itu buruk. Setelah beberapa langkah pendek dari Xiao Yan, cacing darah hijau masih ada di belakangnya, dan sidik jarinya masih berubah. Pertempuran sebelumnya menghabiskan terlalu banyak semangat juang. Pada saat ini, semangat juang Xiao Yan tidak cukup, dan itu tidak cukup untuk mendukung keterampilan bertarung tak terduga Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, menghadap cacing darah hijau di belakangnya, melakukan tendangan voli sedikit, jari raksasa sepanjang 100 kaki langsung mengembun dan terbentuk, menusuk cacing darah hijau di belakangnya. Huang Quan artinya, lengan cacing darah hijau bergetar, memadatkan sesuatu yang membutuhkan waktu lama untuk akhirnya terbentuk, tinju yang dibentuk oleh kondensasi energi muncul, dan dia melambaikan tangannya dengan keras.
tinju besar bercampur dengan pukulan tajam dan menghancurkan Xiao Yan. Itu hancur berkeping-keping, ledakan. Dengan suara teredam, dada Xiao Yan dihancurkan oleh Xiao Boxing, dan kekuatan tak terlihat jatuh di tubuh Xiao Yan. Darah Xiao Yan memuntahkan, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit bingung, mengaum. Melihat ini, naga itu bergegas ke sosoknya yang aneh, dan dengan marah meraung, langsung berubah menjadi tubuh. 100 kaki naga emas muncul tiba-tiba, dan tubuh besar itu menyebabkan Warcraft seperti ular yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Untuk waktu yang lama, tubuh naga itu berlumuran darah, tetapi di mana naga-naga merawat begitu banyak, ekor naga tersapu, dan kekuatan yang kuat memukul mundur Warcraft di sekitarnya. Di mata emas naga-naga, dengan beberapa helai darah, dia terbang cepat ke arah Xiao Yan, tetapi hanya berbalik, serangan sosok aneh itu jatuh dengan keras, dan naga-naga ditolak dalam satu tembakan. Sisik naga juga turun banyak, memperlihatkan daging dewa. Babak 80, Xiao Yan dipukul keras, 6. Pada titik ini, sosok Xiao Yan jatuh dengan lemah. Xiao Yan terluka sebelumnya, dan sangat terpukul. Di mana Xiao Yan bisa menahannya? Badan sudah lama lemas. Dia hanya melihat capung berdarah, dan dia pingsan. Tubuh itu jatuh dengan cepat. Sampai menghilang. Hilangnya Xiao Yan menyebabkan perubahan besar dalam pertempuran di kuburan alam iblis. Saat Warcraft berbentuk ular menyerbu wilayah Worm, atau masuk ke area terlarang yang dijaga oleh Worm, pertarungan antara ular dan Worm juga secara resmi dimulai. Dan di antara Warcraft dan serangga berbentuk ular yang padat, cahaya keemasan melintas dan meraung di dalamnya. Di ruang gelap, tidak ada suara, tidak ada suara. Semua darah roh sihir berputar-putar di udara, membentuk aliran turbulen, menyapu kemana-mana. Bayangan gelap melayang di dalamnya, berkedip samar di ruang ini. Sosok ini persis Xiao Yan yang tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Xiao Yan membuka matanya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Pertama, dia melihat tubuhnya dan menemukan bahwa luka di tubuhnya secara ajaib lebih baik. Apakah ini karena api abnormal di tubuhnya? Bangun! Saat Xiao Yan membuka matanya, sosok melintas di sampingnya, Shan Lao. Xiao Yan mengangguk, menggeliat-geliat tubuhnya yang sakit, dan kepalanya tumpul. Kali ini lukanya sangat serius. Meskipun api abnormal telah memperbaiki beberapa luka seriusnya, tubuhnya masih bengkak dengan darah, sangat tidak stabil, dan ada sedikit darah di permukaan tubuhnya yang terlihat sangat malu. Kali ini, Xiao Yan makan ayam besar. Di mana ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Shan Lao tersenyum sedikit. Kamu beruntung, kamu baru saja mengenai ruang samping tengah dengan pukulan itu. Hal yang kita cari juga ada di sini, dan sepertinya ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Xiao Yan tersenyum pahit. Kali ini, situasinya terlalu berbahaya. Kekuatan Kaisar Bintang 2 bukanlah apa yang bisa dia lakukan di tengah Kaisar Bintang pertama. Kesenjangan itu benar-benar seperti celah. Untungnya, cacing darah hijau tidak memiliki gerakan apapun. Jika tidak, dia sendiri, saya khawatir saya tidak akan berada di sini hidup-hidup. Roh jahat di sini sangat kuat. Gunakan tubuh pelindung sucimu yang kacau untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Shan Lao menatap Xiao Yan yang malu dan berkata lembut. Xiao Yan hendak bangun dan mengambil obat penyembuh untuk mengobati lukanya. Wajah tuanya yang keriput tersenyum sedikit canggung, dan kemudian berkata, berkat api aneh di tubuhmu, jika tidak, kamu bisa dibunuh oleh cacing darah hijau. Sekarang, saya awalnya memikirkannya, tetapi kemudian menemukan bahwa kekuatan cacing darah hijau tampaknya tidak cukup untuk membunuhmu, jadi Bu, aku hampir mati kali ini. Xiao Yan melirik Zhuang Old yang sedang menyombongkan diri, dan berkata dengan marah. Shan Lao menatap Xiao Yan dengan ekspresi marah, dan wajah tuanya tersenyum sangat hippie. Jangan katakan itu, pukulan ini cukup bagus, dan omong-omong,
aku akan melatihmu. Xiao Yan minum obat untuk mengobati lukanya, dan dia tidak lagi peduli dengan Zantua, dan sedikit kekacauan terbang keluar, membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. The Chaos Evil jelas lebih kuat daripada saat dia pertama kali bergabung. Saat Xiao Yan menyerap gas sumber kaisar, berbagai api di tubuh secara bertahap dinormalisasi. Namun, jika hanya dengan kemajuan seperti itu, perlu untuk sepenuhnya memadukan Roh Kudus kekacauan. Saya tidak tahu kapan itu.